Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ilmul Mantiq karya Muhammad Nur Ali Ibrahimi. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kekeliruan di dalam kias. Kekeliruan yang terjadi di dalam kias itu ada yang terjadi di dalam surahnya, bentuknya, dan ada yang terjadi di dalam madahnya, materinya. Sekarang akan membahas secara rinci mengenai kekeliruan-kekeliruan di dalam kias yang terjadi akibat madahnya, materinya. Al-aghalitul madiyatu, kekeliruan-kekeliruan yang bersifat material. Hiyah adapun al-aghalitul madiyah, allati ialah yang waqa'a terjadi apa allati fi madatil qiyasi di dalam materi kias. Walaisat dan tidak ada apa allati natijatan ialah terhasilkan an mukhalafati syurutihi dari menyalahi syarat-syarat kias. Jadi al-aghalitul madiyah itu maksudnya adalah kekeliruan yang terjadi di dalam kias akibat materinya, madatul kiasnya. Bukan akibat kias tersebut menyalahi syarat-syaratnya. Faminha, maka ialah sebagian dari al-aghalitul madiyah. Pertama, bitah ialah menetapkan seseorang likulli fardin bagi setiap individu ma terhadap sesuatu sabata yang tetap apa ma li fardin khosin bagi individu khusus pihalatin khosotin di dalam keadaan khusus. Pertama, akibat kesalahan ini terjadi apabila hukum yang berlaku pada individu khusus dan di dalam keadaan khusus kemudian diberlakukan secara umum kepada seluruh individu dan seluruh keadaan. Nah, apabila itu yang terjadi, maka akan terjadi kekeliruan di dalam kiasnya. Contohnya, hadal hisanu batiun. Adapun kuda ini batiun ialah lamban. Kullu batiin, setiap yang lamban, yafuzuh ialah menang siapa bati fisabetih di dalam perlombaan. Ini merupakan muqaddimah kubro yang kulliyah, sifatnya kulliyah, universal. Nah, hukum yang berlaku di dalam muqaddimah kubro ini didapat dari mana? Dari individu khusus dan keadaan khusus, yaitu diambil dari cerita yang masyhur mengenai kura-kura yang balapan lari dengan arnab, dengan kelinci. Di dalam hikayat itu disebutkan bahwasanya ada kura-kura dan kelinci yang melakukan perlombaan lari. Kemudian arnab ini cepat larinya dan kura-kura ini lamban. Namun yang menang adalah kura-kura karena kelinci setelah melakukan lari dia istirahat dan tertidur di tengah jalan dan kemudian kura-kura ini melewati kelinci tersebut yang dalam keadaan tidur dan kemudian sampai di finish duluan. Ini merupakan cerita khusus, ya, keadaan khusus yang dilakukan oleh individu secara khusus. Kemudian, sesuatu hukum yang berlaku pada individu khusus ini dan dalam keadaan khusus ini diberlakukan secara umum, yaitu kullu batiin yafusu fisabki. Bati ini di sini adalah kura-kura.
yang jalannya lamban, namun dia menang lari dari arnab, dari kelinci. Kemudian diberlakukan secara umum bahwasanya setiap yang lamban larinya ketika melakukan perlombaan menang. Nah, ini kekeliruannya bukan terjadi di dalam suratul qiyasnya, di dalam bentuk qiyasnya, melainkan terjadi di dalam materi qiyasnya. Kesimpulannya, hadal hisanu, adapun kuda ini, yafuzuh ialah menang apa hadal hison fis sabaqih di dalam perlombaan. Nah, kesimpulannya, kiasnya keliru sehingga menghasilkan kesimpulan yang keliru. Kesimpulan yang keliru. Dan yang kedua, ayyusbitah ialah menetapkan seseorang lisyai'i bagi sesuatu fi halatin khosotin di dalam keadaan khusus al-hukmah terhadap hukum astabita yang tetap apa hukum lahu bagi syai' alal umumi secara umum, yaitu menetapkan hukum yang umum ya pada sesuatu di dalam keadaan khusus. Nah, itu juga akan mengakibatkan kekeliruan di dalam kias. Sesuatu yang umum ya, sesuatu yang umum atau hukum yang berlaku umum kemudian diberlakukan pada sesuatu di dalam keadaan khusus. Ini juga akan menyebabkan kekeliruan. Misalnya, contohnya nahu hadza lahmul baqari. Ini adalah daging sapi. Kullu lahmil baqari, adapun setiap daging sapi yufidu ialah bermanfaat. Apalah mul baqar al-mahmuma terhadap orang yang demam. Kenapa kullu lahmil baqar ini yufidul mahmum? Diambilnya dari mana? Nah, pemberlakuan umum ini yaitu diambilnya li'annahu karena sesungguhnya lahmul baqar mufidun ialah bermanfaat lil insani bagi manusia alal umumi secara umum. Daging sapi itu kan secara umum bermanfaat bagi kepada seluruh manusia. Namun meskipun daging sapi tersebut bermanfaat secara umum kepada manusia, namun dalam keadaan tertentu justru tidak memberikan manfaat, tidak bagus dikonsumsi, yaitu misalnya ketika dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit, manusia itu tidak bagus mengkonsumsi daging bakar, daging sapi. Maka ketika ini diberlakukan dalam semua keadaan, semua situasi, semua kondisi, maka itu akan menyebabkan kekeliruan. Misalnya daging sapi itu layak untuk dikonsumsi manusia. Bayi adalah manusia, maka bayi layak mengkonsumsi daging sapi, misalnya seperti itu ya. Maka kias yang seperti ini keliru, ya. Keliru. Kenapa? Karena sesuatu yang diberlakukan secara umum kemudian juga diberlakukan dalam keadaan khusus. Itu akan menyebabkan kekeliruan di dalam kias. Ini yang kedua. Yang ketiga, ayyusbita menetapkan seseorang ialah menetapkan seseorang isyai'i bagi sesuatu alal umumi secara umum al hukmah terhadap hukum alladzi yang sabata tetap apa hukum lahu terhadap syai' fi halatin khosatin di dalam keadaan khusus. Hukum yang berlaku di dalam keadaan khusus diberlakukan secara umum. Padahal hukum tersebut berlaku dalam keadaan tertentu saja. Kemudian, hukum yang berlaku di dalam keadaan tertentu ini kita berlakukan secara umum, maka itu akan menyebabkan kekeliruan di dalam kias. Contohnya, hadza khamrun, ini adalah khamar, wal khamru mubahatun, dan khamar adalah boleh. Kebolehan khamar ini didapat dari mana? Li jawaz istimaliha, karena bolehnya menggunakan khamar
fi ahwalit tirariyatin fi ahwalin tirariyatin di dalam keadaan-keadaan yang bersifat daruri, yang bersifat darurat. Minum khamr itu dalam keadaan darurat, misalnya karena tidak menemukan air, ya, air, dan kita dalam keadaan yang sangat haus, kalau tidak minum khamr tersebut akan mati, maka kita boleh minum khamr, mubahah boleh. Tapi kebolehan minum khamr ini fi ahwalin ittirariyah, dalam keadaan khusus, tidak berlaku secara umum. Namun sesuatu yang berlaku secara khusus ini kita berlakukan secara umum. Bahwasanya khamr ini dalam semua kondisi, semua keadaan boleh. Maka ini akan menyebabkan kekeliruan di dalam kias. Hadhihi, kesimpulannya ini keliru ya. Hadhihi, adapun ini khamr mubahatun, ialah boleh. Nah, karena kiasnya sudah keliru, maka kesimpulannya pasti keliru. Kesimpulannya pasti keliru. Yang keempat, ayyakhudah, ialah menjadikan seseorang terhadap sesuatu bil kuwati yang bersifat potensial, maka nama di tempat sesuatu bil fi'li yang bersifat aktual. Hukum yang berlaku pada sesuatu yang sudah aktual diberlakukan pada sesuatu yang masih bersifat potensial. Itu juga akan menyebabkan kekeliruan di dalam kias. Contohnya, hada khamrun, ini adalah khamr. Maksud khamr di sini adalah inabun anggur, ya uluh, yang akan menjadi apa inab, ba'da asirihi, setelah diperasnya inab, ila khamrin, pada khamr. Yang dimaksud khamr di sini adalah anggur ya, yang nantinya setelah diperas anggur ini akan menjadi khamr. Itu kan masih potensial, belum aktual, belum benar-benar menjadi khamr, tapi sudah dihukumi sebagai khamr. Kullu khamrin, adapun setiap khamr, yahrumu, ialah haram apa? Yahrumu, ialah haram tanawuluhu, apa meminumnya khamr. Hadza, adapun ini yahrumu, haram tanawuluhu, apa meminumnya hadza. Misalnya ada ayam yang masih hidup, ya, kan setiap nanti akan menjadi bangkai ya, jadi bangkai. Kalau bangkai ayam ini disembelih maka boleh. Cuman kalau mati tanpa disembelih secara syar'i maka dia haram. Kemudian kita katakan bahwasanya hadza bangkai. Nah, misalnya ayam ini adalah bangkai, padahal dia masih hidup. Kita katakan bangkai. Setiap bangkai haram memakannya. Maka ini haram memakannya. Nah, yang seperti ini juga akan menyebabkan kekeliruan di dalam kias. Artinya, hukum yang berlaku pada sesuatu yang sudah aktual tidak boleh kita berlakukan pada sesuatu yang sifatnya masih potensial. Karena memiliki hukum yang berbeda. Keduanya memiliki hukum yang berbeda. Meskipun nanti yang masih potensial ini akan menjadi aktual, dan yang aktual ini haram misalnya, namun ketika dia masih potensial tidak bisa kita hukumi hukum yang berlaku pada dirinya setelah dia menjadi aktual. Kalau itu kita lakukan, maka akan menyebabkan kekeliruan di dalam membangun kias. Wasababul khoto'i, dan adapun sebab kekeliruan huna di sini, annahu, ialah sesungguhnya seseorang, akhadah, ialah menjadikan seseorang, fisuro, di dalam muqaddimah surah, yaitu hadza khamrun, ma, terhadap sesuatu, huwada, yang adapun ma, bil quwati, annahu, sesungguhnya seseorang, akhadah, ialah menjadikan seseorang fisuro, di dalam muqaddimah surah, ma, terhadap sesuatu, huwa, adapun ma, bil kuwati, ialah secara potensial, wa huwa, dan adapun ma, huwa bil kuwah, al ainabu, ialah anggur, maka nama di tempat sesuatu, huwa, adapun ma, bil fi'li, ialah secara aktual, wa huwa, dan adapun ma, huwa bil fi'li, al khamru, ialah khamr. Sesuatu yang masih bersifat potensial, namun kita menyamakan dia, atau
kita tempatkan sesuatu yang bersifat potensial ini, kita tempatkan di tempat yang sudah menjadi aktual. Nah, itu tidak boleh ya. Kita yang aktual ya, ketika kita mau menghukumi sesuatu, maka kita harus pastikan dulu ini masih bil kuah yang sifatnya masih potensial atau sudah aktual. Karena bil kuah dan bil fi'il ini memiliki hukum yang berbeda. Hukum yang berlaku pada bil kuah berbeda dengan hukum yang berlaku yang sudah bil fi'il. Begitu juga sebaliknya. Jangan kita campurkan sesuatu yang masih potensial, kita samakan ya, atau kita jadikan dia seakan-akan sudah aktual. Yang kelima, ayyu'tiyah ialah memberikan seseorang lil jinsih pada jenis hukman nau'i terhadap hukum nau'. Nahu contohnya ini biar jelas langsung ke contoh. Al farasu adapun kuda hayawanun adalah hewan. Kullu hayawanin adapun setiap hewan natikun ialah berpikir. Kesimpulannya ba'dul farasi natikun adapun sebagian kuda ialah berpikir. Di mana letak kekeliruan di dalam kias ini? Yaitu kita memberlakukan sesuatu atau memberlakukan sifat yang berlaku pada nau'nya, kita lekatkan pada jenisnya. Natik itu kan berlaku bagi manusia. Ya, manusia itu adalah nau. Sementara di sini kita kullu hayawanin natik, kita memberlakukan natik berpikir itu kepada hewan. Hewan ini adalah jenis, ya. Adalah jenis. Jenis ini mencakup pada manusia, faros dan sebagainya. Sementara natik ini hanya berlaku pada nau, yaitu pada manusia. Namun di sini kita berlakukan pada jenisnya. Maka itu akan menyebabkan kekeliruan di dalam kias. Fal kubro maka adapun muqaddimah kubro kadzibatun adalah bohong, yaitu kullu hayawanin natikun. Ini bohong. Li'annahu karena sesungguhnya seseorang a'ta ialah memberikan seseorang fiha di dalam kubro lil hayawani bagi hayawan alladzi yang huwa adapun alladzi atau hayawan jinsun adalah jenis yashmulu yang mencakup apa jenis al farosa terhadap faros yashmulu yang mencakup apa hayawan kembali ke hayawan al farosa terhadap faros kuda wal asada dan singa wal insana dan manusia wairoha dan terhadap lainnya faros asad insan hukma ahadil anwa'i terhadap hukum salah satu nau-nau al-mundarijati yang masuk tahtahu di bawah hayawan wa huwa dan adapun ahadil anwa al-insanu ialah manusia. Hayawan itu adalah jenis. Di bawah hayawan ini adalah ada faros, ada asad, ada insan. Nah, kita memberlakukan sesuatu yang berlaku pada manusia, kita berlakukan kepada hewan. Nah, ini akan keliru. Akan menyebabkan kekeliruan di dalam kias. Yang keenam al-i'timaduh ialah berpegangan alal masyhuri atas sesuatu yang populer. Kita menjadikan sesuatu yang populer itu sebagai muqaddimah, sebagai premis di dalam kias. Maka itu akan menyebabkan kekeliruan di dalam membangun kias, silogisme. Contohnya, aklus samaki, adapun makan ikan malabani beserta susu dorun ialah membahayakan. Wa kullu dorin dan setiap yang membahayakan manhiyun anhu ialah dilarang anhu dari kullu dor. Kesimpulannya, aku samaki adapun makan ikan ma'allabani beserta laban susu manhiyun anhu ialah dilarang anhu dari aku samak ma'allaban. Hada adapun ini kiasun fasidun adalah kias fasidun yang rusak, silogisme yang rusak. Penyebabnya apa? Wasababu fasadihi dan adapun sebab rusaknya kias anna surahu ialah muqaddimah suranya kias kadzibatun ialah bohong.
muqaddimah surahnya yaitu aklus samakih ma'al labani dharun. Ini sudah populer kita dengar misalnya ya. Di masyarakat ada sebuah pernyataan yang populer bahwasanya makan samak, makan ikan itu dengan laban membahayakan. Nah, kita jadikan sebagai muqaddimah di dalam membangun kias, maka itu akan menyebabkan kekeliruan di dalam kias. Sebelum kita cek kebenarannya ya. Cuman kalau sesuatu yang masyhur dan itu benar, maka tidak masalah. Namun kalau hanya berpatokan kepada yang masyhur saja tanpa kita mengecek kebenarannya, maka bisa-bisa sesuatu yang masyhur tersebut menyebabkan kekeliruan di dalam membangun kias apabila kita menjadikan sesuatu yang masyhur itu sebagai muqaddimah atau premis. Wa ingkanat meskipun ada apa surahu masyhuratan ialah masyhur bainan nasi di antara manusia, di antara masyarakat. Li'annal masyhura karena sesungguhnya sesuatu yang masyhur ba'duhu sahihun ialah adapun sebagian masyhur sahihun adalah benar. Sebagian pernyataan yang masyhur itu di tengah masyarakat ada kalanya benar dan ada kalanya keliru. Mislu contohnya al-adlu adapun adil, hasanun adalah bagus. Ini merupakan sesuatu yang masyhur di tengah masyarakat dan benar. Wal dzulmu qabihun dan adapun zalim, qabihun adalah buruk. Wa ba'du dan adapun sebagian masyhur ghairu sahihin ialah tidak benar. Kasural qiyasi al-mutaqaddimi seperti muqaddimah surah qiyas al-mutaqaddimi yang lalu yaitu aklus samak ma'al-labani dhar. Makan ikan beserta susu adalah membahayakan. Ini di tengah masyarakat masyhur hal yang seperti ini. Cuman itu tidak benar. Wa mislu ta'liqit tamaimi. Wa misli ta'liqit tamaimi yashfi minal amrad. Dan seperti ada wa misli ta'liqut tamaimi yashfi minal amrad. Dan contohnya adapun menggantungkan atau mengalungkan jimat yashfi ialah menyembuhkan apa ta'liqut tamaim minal amradi dari penyakit. Ini kan di tengah masyarakat ada yang mempercayai secara umum bahwasanya jimat itu menyembuhkan dari penyakit. Nah, meskipun ini masyhur di tengah masyarakat, namun ini tidak benar. Karena itu kalau ini dijadikan sebagai muqaddimah qiyas, maka itu akan menyebabkan kekeliruan di dalam qiyas dan apabila muqaddimah qiyasnya sudah keliru, maka kesimpulannya pasti keliru. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.